Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Nasya Sasapido dengan NPM 2208-260105 di blog Neuroscience dan Lokomotor System. Saya akan presentasikan PPT saya yang berjudul Artrologi. Ini referensi yang saya gunakan. Pada artrologi itu ada klasifikasi persendiannya. Itu terbagi menjadi dua. Ada yang berdasarkan gerakan, yaitu ada diartrosis, ada sinartrosis, dan ampiartrosis. Dan ada yang berdasarkan struktur penyusunnya, yaitu sendi fibrosa, sendi kartilago, dan sendi sinovial. Yang pertama, sendi sinartrosis dulu. Sendi sinartrosis ini adalah suatu persendian di mana jaringan penghubung tulang yang bersendian sudah menulang saat dewasa. Contohnya antara epifisis dan diafisis setelah penulangan selesai antara os pubis, dan os ischium setelah dewasa. Kemudian ada sindesmosis, itu persendian di mana jaringan penghubung tulangnya merupakan jaringan ikat. Dia ada 5 jenis. Yang pertama itu ada sutura, itu berdasarkan persendian di mana bagian pinggir tulang yang bersendian dihubungkan oleh jaringan fibrosa yang tipis, contohnya di antara tulang-tulang tengkorak. Yang kedua ada skindilesis. Skindilesis itu persendian di mana lempeng pada tulang yang satu terjepit di dalam celah pada tulang lain, contohnya antara rostrum, sphenoid, dan os vomer. Yang ketiga ada gomfosis, itu persendian di mana tulang yang satu berbentuk kerucut masuk ke dalam lekuk yang sesuai dengan bentuk itu pada tulang yang lain. Contohnya, akad gigi dengan alveoli pada os mandibula dan maksila. Yang keempat, ada syndesmosis elastica, itu persendian di mana jaringan ikat penghubungnya merupakan jaringan ikat elastin. Contohnya di antara arcus vertebra dihubungkan oleh ligamentum flavum. Dan yang terakhir ada syndesmosis fibrosa, yaitu persendian di mana jaringan ikat penghubungnya merupakan serabut kolagen, yaitu contohnya antara os ulna radius dihubungkan oleh membran enterosa antebrachii. Selanjutnya, itu ada sendi amfiartrosis. Sendi amfiartrosis itu adalah suatu persendian yang dapat sedikit bergerak, di mana kedua ujung tulang yang bersendian itu dihubungkan oleh jaringan fibrocartilage. Contohnya ada discus intervertebralis dan symphysis pubis. Selanjutnya ada sendi diartrosis. Sendi diartrosis ini dia persendian yang dapat bergerak bebas. Gerakan yang terjadinya itu dia ada pembagian tipe sendi diartrosis berdasarkan luas gerakan. Yang pertama itu ada tipe sendi 1 tumbuh gerak atau uniaksial, yaitu yang pertama ada sendi engsel atau hinge joint, yaitu sumbu yang bergerak tegak lurus pada arah panjang tulang. Satu permukaan cembung, satu permukaan yang lain cekung. Gerak buka tutup seperti engsel. Contohnya ada arteri intervalang, arteri humero-ulnari. Dan yang kedua, itu ada sendi kisar pivot joint, itu sumbu gerak kira-kira sesuai dengan arah panjang tulang. Tonjolan tulang yang bundar bersendi dengan cincin yang terbentuk oleh tulang lainnya dengan suatu ligamentum. Gerakan berputar, rotasi melalui satu aksis longitudinal. Contohnya ada arteri radioulnaris dan arteri atlantodentalis. Dan yang kedua ada tipe sendi 2 sumbu gerak, yaitu biaksial. Dia kedua sumbu gerak berpotongan tegak lurus. Yang pertama itu ada sendi telur atau condyloid joint, yaitu satu permukaan tulang agak bulat dan permukaan tulang lainnya agak cekung. Dia bentuknya elipsoid, gerakan melalui dua aksis, contohnya ada arterio radiocarpae. Dan yang kedua itu ada sendi pelana atau saddle joint atau arteri selaris, yaitu permukaan sendi berbentuk pelana, arah sumbu yang satu permukaannya cembung dan arah sumbu yang lain cembung. Gerakan melalui dua aksis, contohnya itu ada arteri carpometacarpea. Selanjutnya itu ada yang ketiga itu tipe sendi 3 sumbu gerak, yaitu multiaksial atau artroida. Dia kemampuan gerak paling luas, kepala sendinya berbentuk bola. Yang pertama ada sendi peluru atau bar atau socket joint, arteri globoidea, itu permukaan tulang yang bulat bersendi dengan lekukan tulang yang lain. Lekuk sendi mencakup kurang dari setengah kepala sendi, gerak melalui banyak aksis, contohnya itu ada arteri humeri. Yang kedua ada sendi buah pala atau arteri spheroida, dia lekuk sendi mencakup lebih dari setengah kepala sendi, contohnya ada arteri coxae. Dan yang terakhir ada tipe sendi tanpa sumbu gerak,
yaitu atau sendi geser. Sendi gesernya ini permukaan sendinya datar atau sedikit lekung, geraknya menggeser disebut non-aksial karena tidak mengelilingi aksis. Contohnya itu ada arteri tarsalia atau carpalia dan arteri sternoclavicularis. Selanjutnya, itu ada persendian dapat bergerak bebas, yaitu gerakan bebasnya terbagi menjadi 4 juga. Yang pertama ada meluncur, yaitu gerakan menggeser fasies articularis satu dengan yang lain. Contohnya ada sendi intrakarpal, sendi intertarsalia. Yang kedua ada angular, yaitu ada fleksi, ekstensi, abduksi, dan abduksi. Yang kedua ada sirkumduksi, gerakan kombinasi fleksi, ekstensi, abduksi, dan abduksi yang bergerak simultan. Contohnya ada artikulasi coxae sama humeri. Yang keempat ada rotasi, yaitu suatu gerakan di mana tulang bergerak sekitar aksis sentral tanpa bergeser dari aksisnya. Contohnya pada Epistropheus dan Atlas, ada humerus pada scapula, radius pada ulna, gerak supinatio, dan pronatio. Selanjutnya ada berdasarkan struktur penyusunnya, ini tadi ada terbagi menjadi 3 juga. Yang pertama ada sendi fibrosa. Sendi fibrosa ini struktur sendi fibrosa pada permukaan artikulasi pada tulang terdapat jaringan serat fibrosa. Contohnya sutura pada kranium. Yang kedua ada sendi cartilaginosa, yaitu struktur sendi cartilaginosa pada permukaan artikulasi terdapat selemping jaringan cartilago-hyalin, contohnya simfisis pubis dan discus intervertebralis. Yang terakhir ada sendi sinovial. Sendi sinovial yang pertama ada kapsula articularis terdiri dari 2 lapis. Ada lapis luar dan lapis dalam. Lapis luar itu kapsula fibrosa jaringan ingkar padat melekat pada periosteum. Kuat dan fleksibel mencegah dislokasi. Sebagian serabut kapsula fibrosa membentuk ligamen. Lapis dalam itu ada membrana sinovialis, jaringan ikat areolar berserabut elastis. Pada banyak sendi ada penumpukan jaringan lemak articular fat pads, misalnya infrapatellar fat pad dalam sendi lutut. Yang kedua itu ada kavum sinovial atau rongga sendi, dia bersih cairan sendi atau synovial fluid. Yang ketiga ada cairan sinovialnya, dia itu disekresi oleh membrana sinovialis, kental jernih warna kekuningan menyerupai putih telur, mengandung asam hyaluronik dan cairan interstisial. Dia itu berfungsi sebagai pelicin untuk mengurangi gesekan, memberi nutrien kepada dan membuang sisa metabolik dari kondrosit dan kartilago itu sendiri. Juga mengandung sel fagosit untuk membersihkan mikroorganisme dan debris-debris. Yang keempat itu ada bursa sinovial, yaitu kantong-kantong kecil berisi cairan sinovial berdinding jaringan ikat yang dilapisi oleh membrana sinovialis. Fungsinya untuk mencegah terjadi gesekan antara struktur di sekitar tulang atau sendi seperti kulit, otot, tendon, dan ligamentum dengan tulang tersebut. Peradangan bursa namanya bursitis, dan yang terakhir itu ada namanya ligamen axosperius. Suatu pita jaringan ikat yang menghubungkan antara dua struktur tulang terdiri atas jaringan ikat serabut kolagen yang mencegah pergerakan sendi yang berlebihan, serta serabut elastis yang meresposisi sendi setelah bergerak. Berdasarkan letaknya, ligamennya itu dapat terbagi menjadi ekstrakapsular, yaitu ligamen collaterale, fibulare, dan ligamen collaterale tibiale pada sendi lutut. Yang kedua ada intrakapsular, misalnya ligamentum cruciatum anterior dan posterior pada sendi lutut. Serta yang keenam ada diskus articularis atau meniskus, di jaringan fibrocartilage yang melapisi ujung-ujung tulang yang bersendi untuk lebih mentahukan ujung-ujung tulang yang tidak sama bentuknya tersebut tadi. Baiklah, sekian presentasi yang saya sampaikan. Ini referensi yang saya gunakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.